Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rai Dinata Agape Sipayung, mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan membahas mengenai topik pengangguran. Mungkin kata pengangguran tidak asing lagi bagi kita semua. Sering kita lihat di ibu kota, di kota-kota besar, maupun di sekitar kita berada sekarang. Baiklah, mari kita bahas langsung mengenai topik berikut. Pengangguran merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran disebabkan menjadi dua, yaitu penyebab dan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya, yang terdiri dari 6. Yang pertama, konjunktur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntary. Baiklah, mari kita bahas akan satu persatu. Yang pertama, pengangguran yang disebabkan karena konjunktur, yang dimana terjadinya gelombang turun naiknya perekonomian suatu negara. Contoh, pada saat virus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia yang mengakibatkan penurunan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang harus mem-PHK-kan beberapa karyawan mereka untuk menjalankan perusahaan tersebut, yang mengakibatkan angka pengangguran semakin naik di suatu negara. Selanjutnya, pengangguran struktural, dan di mana pengangguran tersebut perubahan struktur ekonomi suatu negara, yang dimana keperbedaan antara tenaga kerja dan juga keterampilan yang akan dimiliki. Selanjutnya, pengangguran friksional, di mana terjadinya kesulitan mempertemukan pemberi pekerjaan dan pelamar. Hal ini disebabkan karena adanya waktu, informasi, dan jarak yang tidak sesuai dengan pelamar dan pencari dan pekerjaan. Selanjutnya, pengangguran yang disebabkan karena musiman. Pengangguran ini disebabkan karena pergantian musim. Pengangguran ini biasanya di beberapa daerah, contohnya seperti seorang nelayan yang tidak bisa pergi ke laut karena adanya gelombang laut yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Selanjutnya, pengangguran disebabkan karena teknologi, di mana karena adanya kemajuan teknologi sehingga pergantian tenaga kerja manusia yang diganti menjadi mesin dan peralatan canggih. Selanjutnya, pengangguran disebabkan karena voluntary. Pengangguran ini terjadi karena seorang yang masih mampu bekerja tetapi tidak mau bekerja. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki tabungan, investasi, ataupun harta warisan. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Baiklah, mari kita bahas pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada terbuka, ada setengah menganggur, ada terselubung. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pengangguran terbuka, di mana seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, yang terdiri dari 3. Yang pertama, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang kedua, tidak bekerja dan membuka usaha. Yang selanjutnya, tidak bekerja dan memang tidak mau bekerja. Selanjutnya, setengah menganggur, di mana seseorang bekerja di bawah jam normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Contoh, seorang konstruksi bangunan yang baru saja menyelesaikan proyek harus menunggu beberapa lama untuk mendapatkan proyek baru. Berikut merupakan tabel setengah menganggur dari 2018 sampai 2020, yang dimana terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 ke 2020 di Indonesia. Selanjutnya, pengangguran terselubung, di mana tenaga kerja yang tidak secara optimal atau produktivitasnya rendah dan juga terjadinya kekurangan bakat atau potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Contoh, seorang yang tamatan akuntansi bekerja di perusahaan yang industri yang mengakibatkan tidak kesesuaian antara pekerjaan dan keterampilan yang dia miliki, sehingga mengakibatkan terjadinya turunnya produktivitas pada karyawan tersebut dan juga merugikan pihak perusahaan.
Baiklah, selanjutnya mari kita membahas dampak pengangguran. Yang pertama ada ekonomi, yang dimana nilai gross nasional produk semakin berkurang, sehingga perekonomian suatu negara berkurang dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya dampak terjadi kepada sosial, yang dimana ketika pendapatan suatu negara berkurang dan juga perekonomian suatu negara berkurang, sehingga mengakibatkan tingginya angka kejahatan pada lingkungan hidup. Selanjutnya dari bidang politik dan juga pada bidang kemiskinan. Berikut merupakan data BPS, data kemiskinan di Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Yang dimana bisa kita lihat dari tabel pada tahun 2020 di semester 2, angka kemiskinan di Indonesia dari 12.000 ke 12.176 di tahun 2021 di semester 1. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, yang dimana pemerintah melakukan kebijakan fiskal, kebijakan yang dimana pemerintah mengurangi pemasukan suatu negara dari PPH, PBB, impor, dan juga pemerintah membuat bantuan seperti tenaga kerja, prakerja, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, upaya pemerintah yaitu kebijakan moneter, di mana pemerintah mengurangi suku bunga, di mana bertujuan agar masyarakat tidak tertarik untuk menyimpan di bank karena suku bunga terlalu rendah, dan bertujuan agar supaya masyarakat memperbelanjakannya. Selanjutnya ada menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendirikan balai latihan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh perusahaan, yang dimana perusahaan bekerja sama dengan media sosial untuk memberikan lapangan pekerjaan dengan mudah dan fleksibel. Dan juga perusahaan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Baiklah, mari kita membahas dampak kenaikan angka sebelum dan sesudah pandemi. Berikut merupakan tabel pengangguran terbuka menurut jenis kelamin pada tahun 2018 ke 2021, yang dimana bisa kita lihat dari tabel pada tahun 2020 di bulan Agustus sebesar 7,07% dan penurunan menjadi 6,26% pada tahun 2021 di bulan Februari. Selanjutnya merupakan tabel pada umur di tahun 2018 ke 2021, di mana bisa kita lihat pada umur 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 59 tahun, dan 60 tahun ke atas, di mana mengalami kenaikan dan mengalami penurunan di tahun 2021. Berikut merupakan tabel penduduk usia kerja menurut kelompok umur di tahun 2018 ke tahun 2021. Bisa kita lihat dalam tabel di mana pengangguran karena virus COVID-19 di umur 25 sampai 29 tahun sebesar 63,07. Sedangkan pada tahun 2021 di bulan Februari meningkat menjadi 67,05%. Berikut merupakan angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 ke 2020, di mana pada tahun 2018 angka pengangguran di Indonesia menjadi 7,07, 2019 meningkat menjadi 7,10, dan pada saat pandemi di Indonesia meningkat menjadi 9,77. Dan 2021 mengalami penurunan menjadi 8,75%. Berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, di mana pada tahun 2019 ke 2020 tingkat
tingkat pengangguran tertinggi terdapat kepada DKI Jakarta sebesar 10,95, dan pada tahun 2020 ke 2021 angka peningkatan pengangguran terbuka terbesar terjadi di Kepulauan Riau sebesar 10,12%. Baiklah, selanjutnya mari kita membahas data pengangguran di Sumatera Utara. Data pengangguran BPS untuk Sumatera Utara di tahun 2019 dari 5,41% menjadi 6,91%. Adanya peningkatan yang signifikan terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk kabupaten yang tertinggi di Pematang Siantar dari 11,0% menjadi 11,50%. Untuk yang terendah terjadi di Nias Barat dari 1,63% menjadi 1,71%. Berikut merupakan tabel data kemiskinan Sumatera Utara menurut kabupaten. Data kemiskinan terendah menurut kabupaten terjadi pada Deli Serdang dari 3,8% menjadi 3,88%. Untuk yang tertinggi terjadi di Nias Barat dari 25,51% menjadi 25,69%. Baiklah, sekian topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga data yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata dan kesalahan yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Apabila ada saran dan masukan dan dukungan, mohon disampaikan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.